Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di channel ini kita akan membahas kelanjutan dari manga atau anime berdasarkan novel. Di video ini gua akan membahas kelanjutan dari manga Ryokusari no Orishi no Naka no Kokoro atau di web lain disebut Ori of the Dragon Chain Heart in the Mind yang dimulai dari chapter 4.10 sampai chapter 4.22 di novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung mulai pembahasan ceritanya. Saat malam hari, Shina Yuliel sedang melakukan penelitian di perpustakaan sesudah pulang sekolah. Shina sedang menyelidiki iblis yang menghancurkan kampung halamannya di hutan Foskia. Hutan Foskia adalah hutan yang dilindungi oleh roh dan menjadi tempat berlindung untuk para kaum elf. Namun, hutan ini telah dihancurkan oleh binatang iblis tak dikenal selama invasi besar iblis 10 tahun yang lalu. Di saat itu, Shina merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya. Dengan siap siaga, Shina memperhatikan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Terlihat sesosok pria dengan lumpur dan darah yang menempel di sekujur tubuhnya. Dan sosok itu adalah Nozomu. Melihat kondisi sudah malam, Shina akhirnya membawa Nozomu ke tempatnya untuk melakukan perawatan. Di lain tempat, ketika kelompok Jihad dan Kevin sedang menelusuri hutan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan ditemukannya mayat binatang iblis raksasa, bukan hanya satu atau dua, namun setidaknya ada lebih dari 10 raksasa yang terdiri dari Triclops dan Cyclops. Melihat kondisi mayat yang rusak parah membuat para ksatria dan siswa menjadi ketakutan. Jihad memerintahkan para ksatria untuk memeriksa mayat tersebut dan setelah selesai langsung kembali ke kota. Karena ia khawatir jika terlalu lama mayat tersebut akan memancing keberadaan monster lain. Di asrama wanita, Shina sedang melakukan perawatan kepada Nozomu di kamarnya. Shina kesal dengan tingkah Nozomu, mengetahui ia berada di dalam hutan sendirian tanpa party, yang mengakibatkan kondisinya jadi seperti ini. Saat Shina sedang menyingkirkan alat perawatan Nozomu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, dan ternyata itu adalah Mimuru. Dia adalah gadis wildcat dengan telinga dan ekor seperti kucing. Dan dia adalah siswa tahun ketiga kelas 2 yang sama seperti Shina. Di saat ada yang berkunjung ke kamarnya, Shina langsung merasa gugup dan menyembunyikan Nozomu ke dalam lemari agar tidak ketahuan. Tujuan Mimuru berkunjung yaitu untuk mengajak Shina agar mau berparti dengan Mimuru dan Tom. Tujuannya yaitu mengambil bahan tanaman untuk percobaannya Tom. Tom adalah siswa tahun ketiga kelas 2, sama seperti Shina, dan dia adalah kekasih Mimuru. Dia adalah anak laki-laki mungil dengan garis tubuh yang tipis. Dia pandai dalam sihir dan alkimia. Shina menyanggupi permintaan dari temannya Mimuru, dan Mimuru pun pergi. Setelah Mimuru pergi, Shina pun menyuruh Nozomu untuk pergi meninggalkan kamarnya. Sebelum Nozomu pergi, Shina sedikit memprovokasi Nozomu. Ia berkata, "Bukankah bagus bahwa kamu bisa dengan ceroboh memasuki hutan sendirian sekarang? Jika kamu tidak mengetahui kemampuanmu sendiri, kamu tidak akan bisa bertahan di hari berikutnya. Dan lebih penting lagi, tidak ada yang mau membantumu karena kamu meninggalkan Lisa." Mendengar perkataan itu, Nozomu langsung memegang keras Shina dan menatap Shina dengan tatapan haus darahnya. Shina kaget dan tercengang dengan tindakan Nozomu. Nozomu pun melepaskan keras Shina dan meminta maaf. Setelah itu ia pun pergi sambil berkata, "Aku tidak melakukannya." Keesokan harinya di kantor Jihad Roundel yang berada di Akademi Solminati, Jihad dan kapten penjaga Arkazam yaitu Mauzu sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang mayat-mayat raksasa yang mereka temukan di hutan dan siapa yang melakukannya. Jihad berpendapat bahwa orang yang mengalahkan Triclops adalah manusia atau sejenisnya, mengingat sebagian besar kondisi mayat terdapat bekas ditebas dengan mata pisau atau bilah pedang. Jihad dan Mauzu merasa bingung dengan situasi yang terjadi sekarang. Diskusi panjang mereka tidak menemukan titik temu mengenai siapa pelaku dari kejadian tersebut dan bagaimana mereka akan mengelola informasi mengenai hal ini.
Akhirnya mereka sepakat bahwa kejadian ini harus dirahasiakan dari publik agar tetap terjaga kedamaian di kota Arkazam. Di lain tempat, Nozomu dan teman-temannya sedang berangkat menuju ke sekolah. Nozomu masih dihinggapi dengan rasa cemas terhadap apa yang menimpa dirinya, dari mimpi tentang Tiamat menghancurkan kota, fakta tentang Ken, dan kejadian pembantahan Triklop di hutan. Sesampainya di depan gerbang sekolah, tiba-tiba muncul Kevin memanggil Irisdina untuk mengajak Irisdina bergabung dengan kelompoknya. Namun, Irisdina tetap menolak. Dengan nada yang meremehkan, Kevin berkata, "Kenapa orang-orang ini? Ada banyak orang di sekolah yang lebih baik yang ingin bekerja sama denganmu, dan hanya akulah yang dapat mengimbangimu." Sontak saja hal ini membuat Mars merasa jengkel. Melihat Mars yang jengkel, Kevin pun memprovokasi Mars. Mars yang terprovokasi langsung meraih pedang raksasa yang ada di punggungnya. Kevin pun menanggapinya dengan menurunkan postur tubuhnya untuk melancarkan serangan. Andri Sensei yang mendapat informasi dari Shina mengenai pertengkaran keduanya langsung bergerak dan memisahkan keduanya dengan menggunakan sihir airnya. Menyadari adanya Andri Sensei, keduanya pun memutuskan untuk mengakhiri pertengkaran tersebut. Dan Kevin pun pergi. Menyadari Shina dan rekannya datang bersama Andri Sensei, hal ini membuat perasaan kecanggungan antara Nozomu dan Shina. Setelah permasalahannya selesai, para siswa pun pergi ke kelasnya masing-masing. Di lain waktu, Shina dan Mimuru sedang berjalan bersama. Mereka sedang membicarakan mengenai perjalanan party mereka ke hutan untuk mengambil tanaman. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang teman sekelas mereka, yaitu Veo Rititsa. Veo ingin menanyakan tentang kejadian tadi pagi antara Kevin dan kelompok Nozomu kepada Shina. Mendengar pertanyaan Veo, Shina teringat kembali kejadian dirinya dengan Nozomu ketika di kamarnya. Mencoba sambil menenangkan dirinya, Shina menjawab bahwa dia bukan temanku. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Setelah mendengar jawaban dari Shina, Veo pun pergi. Setelah Veo pergi, Shina dan Mimuru memutuskan untuk pergi ke hutan hari ini. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Di saat Nozomu dan Mars sedang jalan bersama, Nozomu melihat teman masa kecilnya dan mantan kekasihnya, Ken dan Lisa, sedang jalan bersama. Melihat Ken, amarah Nozomu langsung muncul kembali. Namun, Nozomu masih bisa menahannya. Nozomu juga merasakan tatapan kebencian dari Lisa yang ditujukan kepadanya. Namun, hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan amarahnya kepada Ken. Nozomu berusaha mati-matian menahan amarahnya dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dihadapi dengan perasaan amarah yang ada di hatinya, Nozomu tanpa sadar berjalan dan berakhir di hutan kembali. Nozomu pun memutuskan untuk pergi ke gubuk masternya. Di saat Nozomu sedang menelusuri hutan, Nozomu mendengar suara beberapa orang. Nozomu pun bergerak menuju ke sumber suara tersebut. Dan ternyata, sumber tersebut berasal dari party Shina yang sedang bertarung dengan gerombolan goblin. Party Shina terdiri dari Shina, Mimuru, dan juga Tom. Tom, siswa laki-laki mungil, memegang pisau seperti kapak sambil melantunkan sihirnya. Mimuru, seorang gadis kucing liar yang membantai goblin dengan kekuatan fisiknya. Dan Shina, yang menggunakan anak panah untuk menembak para goblin satu demi satu. Mereka bertiga mengalahkan semua goblin tanpa kesulitan. Setelah itu, Shina merasakan pergerakan yang ada di semak-semak, dan ia pun melancarkan anak panah ke arah semak-semak tersebut. "Keluarlah, aku tahu kau masih di sana." Karena keberadaan dirinya sudah diketahui, Nozomu pun keluar dari semak-semak. Di tengah percakapan Nozomu dengan anggota lainnya, Shina merasakan keanehan pada roh-roh yang ada di hutan dan menyarankan semua orang harus segera pergi dari hutan. Ketika Nozomu memutuskan untuk meninggalkan hutan, ia dikejutkan oleh hawa kematian yang menembus tubuhnya. Nozomu memandangi sudut hutan dan dia merasakan intimidasi yang luar biasa dari kedalaman semak-semak.
Shina dan temannya juga merasakan apa yang dirasakan Nozomu sambil memperhatikan semak-semak. Seekor binatang iblis muncul dari semak-semak. Ia memiliki 4 kaki dan penampilannya mirip seperti serigala atau anjing liar, namun dengan ukuran yang jauh lebih besar. Serta penampilannya diselimuti seperti lumpur hitam dan asap hitam, serta bagian mata berwarna merah. Ini adalah binatang iblis yang belum pernah dilihat Nozomu. Binatang iblis itu pun meraung dan pohon-pohon di sekitarnya bergetar akibat raungannya. Oke, cerita berganti ke bagian Irisdina. Setelah pulang sekolah, Irisdina dan Tima memutuskan akan pergi bersama Somiya, Mars, dan Nozomu. Irisdina mengingat kejadian ketika dia berbicara langsung dengan Lisa. Lisa seakan tidak sedikit pun menyembunyikan rasa kebenciannya kepada Nozomu. Setelah dipikir-pikir, Irisdina curiga bahwa ada orang ketiga yang ingin memutuskan hubungan antara Nozomu dengan Lisa. Ia berasumsi kemungkinan pelakunya adalah Ken, karena hanya dia yang mampu meyakinkan Lisa karena ia teman masa kecilnya. Dan terbukti setelah Nozomu dan Lisa berpisah, Ken lah yang sekarang menjadi kekasih Lisa. Seketika Mars datang tanpa Nozomu menghampiri Irisdina dan yang lainnya. Bersamaan dengan Mars, Veo juga datang menghampiri Irisdina. Veo sebenarnya bermaksud untuk bertanya ke Nozomu, namun sepertinya Nozomu tidak ada di sini. Veo beralih bertanya ke Mars dengan nada bercanda. Ia berkata, bagaimana cara Nozomu merayu Irisdina? Mars yang mendengar pertanyaan Veo pun langsung marah. Melihat ekspresi Mars, Veo meminta maaf dan pergi dengan perasaan semakin penasaran dengan Nozomu. Cerita berbalik ke Nozomu. Makhluk sihir tersebut meraung dengan begitu kerasnya. Nozomu dan parti Shina bersiap untuk melakukan pertempuran. Nozomu melangkah maju sambil mengeluarkan katananya. Nozomu melancarkan serangan tebasan ke arah binatang iblis tersebut. Namun, tiba-tiba aura hitam keluar dari tubuh iblis tersebut dan mengganggu bidang penglihatan Nozomu. Iblis itu pun mengeluarkan raungannya dan membuat Nozomu terlempar. Iblis itu melancarkan serangan ke Nozomu menggunakan ekornya. Namun, serangan itu masih bisa dihindari oleh Nozomu. Saat binatang iblis itu melancarkan serangan lagi ke arah Nozomu, Shina langsung menembakkan anak panah ke arah binatang iblis dan menembus bahu monster tersebut. Dari arah berlawanan, Mimuru pun mulai melancarkan serangan, namun hanya bisa menggores kulit binatang iblis tersebut. Binatang iblis melancarkan serangan secara terus-menerus ke arah Mimuru dan membuat Mimuru kewalahan. Nozomu melangkah maju dengan gerakan instannya untuk menyerang kembali iblis tersebut. Binatang iblis kini berganti menyerang ke arah Nozomu. Nozomu berhasil melancarkan serangan dan menyebabkan luka pada binatang iblis tersebut. Namun, bayangan-bayangan hitam seperti lumpur segera menutupi lukanya. Melihat hal itu, binatang iblis itu pun marah dan kembali melancarkan serangan ke arah Nozomu. Di saat Nozomu sedang diserang, Tom melancarkan serangan sihir bola api ke arah iblis itu dan terjadi ledakan. Namun iblis itu berhasil lolos dari jangkauan ledakan api sihir Tom. Saat asap mulai menghilang, Shina mulai merapalkan mantra dan bersiap melancarkan serangan. Shina melancarkan serangan Punishment of the Star Sea, yaitu serangan panah yang diselimuti tombak ajaib. Serangan Shina berhasil mengenai iblis tersebut dan memberikan banyak kerusakan. Namun ternyata iblis itu masih hidup dan mengalami perubahan bentuk yang lebih mengerikan. Otot-otot di seluruh tubuhnya membesar, keluar mata merah yang tak terhitung jumlahnya, dan ekornya kini menjadi 2 dengan ukuran yang jauh lebih besar. Melihat hal ini, semua orang memutuskan untuk mundur kecuali Shina. Dengan putus asanya, Shina masih melancarkan serangan anak panah ke arah iblis itu. Iblis itu pun mulai menyerang Shina. Shina pun terlempar akibat serangan iblis. Di saat Tom sedang menolong Shina, iblis itu malah berbalik menyerang Tom dan menggigit lengannya. Melihat Tom yang diserang, Mimuru langsung menyerang iblis itu dengan pisaunya.
Namun, serangannya tidak dapat menembus kerasnya kulit binatang iblis itu. Nozomu juga bergerak melancarkan serangan teknik Ki, Breaking Strike, pada bagian rahang iblis itu. Serangan tersebut mampu untuk memberikan kerusakan pada iblis itu dan menjatuhkan Tom dari rahangnya. Kemudian Nozomu melancarkan serangan dengan teknik Ki Cannon untuk memberikan ruang agar Mimuru bisa mengamankan Tom. Di saat semua orang akan bergerak untuk pergi, tiba-tiba mereka dibuat ketakutan dengan apa yang mereka lihat pada binatang iblis itu. Binatang iblis itu mengalami perubahan kembali, yang dimulai dari keluar taring yang tak terhitung dari bekas luka serangan Nozomu, keluar mata besar pada bagian leher serta tubuh dan cakarnya yang menjadi lebih besar. Kemudian Nozomu menyerahkan peta lokasi gubuk Shino kepada Shina dan menyuruhnya untuk pergi bersama Mimuru dan Tom. Nozomu bergerak ke arah iblis itu untuk menjadi umpan agar parti Shina bisa melarikan diri. Dengan susah payah, Nozomu berhasil menggiring iblis itu ke dekat lereng yang curam. Nozomu bergerak menuruni lereng dengan diikuti oleh binatang iblis itu. Pada saat binatang iblis itu akan menerkam Nozomu, ia menggunakan instant move dance untuk bergerak ke sisi lain dan melancarkan serangan teknik Ki Phantom ke kaki depan iblis itu. Iblis itu pun jatuh ke lereng. Namun iblis itu langsung bangkit dan mengejar Nozomu kembali. Nozomu pun berlari kembali sambil menggiring iblis itu ke tempat selanjutnya, yaitu desa Goblin. Nozomu yang dikejar iblis itu pun sampai ke desa Goblin dan menyebabkan kepanikan di desa tersebut. Dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di sana, Nozomu berhasil melarikan diri dengan cara mengalihkan perhatian binatang iblis itu ke arah Goblin Lord yang ada di sana. Kemudian, Nozomu memutuskan untuk menuju ke gubuk Shino. Di sisi lain, Shina dan Mimuru sedang melakukan perawatan kepada Tom. Tom pun masih bisa selamat meski mendapat luka yang parah. Setelah melakukan perawatan, dengan nada marah dan kesal, Mimuru menanyakan kepada Shina, "Mengapa kamu tidak mencoba melarikan diri saat itu? Jika kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono, maka Nozomu tidak akan menjadi umpan, dan Tom tidak akan terluka." Shina hanya bisa tertunduk mendengar perkataan Mimuru. Selang beberapa lama, Nozomu pun sampai di gubuk Shino. Dihadapi rasa penyesalan dan frustasi, Shina memutuskan untuk berada di luar untuk berjaga-jaga. Di masa lalu, ketika kampung halaman Shina di hutan Foskia jatuh karena invasi besar, binatang iblis hitam yang membantai keluarganya kini muncul kembali. Meskipun penampilannya agak berbeda, namun hawa kengerian serta kehadiran mematikan yang dirasakannya ialah sama. Shina masih terbayang ketika orang tua dan kakaknya dibunuh oleh binatang iblis itu. Ia hanya bisa melarikan diri dengan air mata kesedihannya. Mengingat kejadian itu, Shina bertekad ia akan menjadi lebih kuat untuk merebut kembali kampung halamannya. Nozomu datang dengan membawakan Shina sup di tangannya sambil mencoba untuk menenangkan Shina. Setelah tenang, Shina pun memutuskan untuk istirahat di dalam. Selang beberapa lama setelah istirahat, Nozomu dikejutkan dengan surat yang ditinggalkan Shina yang berisi, ia pergi untuk bertarung dengan binatang iblis itu. Menyadari itu, Nozomu menyuruh Mimuru untuk keluar dari hutan untuk meminta bantuan dan ia yang akan mengejar Shina. Di sisi lain, Shina sudah berada di tempat ketika ia bertemu dengan binatang iblis itu kemarin. Ia bertekad untuk menyelesaikan masalahnya dengan binatang iblis itu. Shina memancarkan sihirnya untuk membuat kontrak dengan para roh, dengan harapan untuk membantunya mengalahkan binatang iblis itu. Namun Shina tidak berhasil membuat kontrak dengan para roh. Shina mengulanginya kembali namun masih tetap gagal. Namun tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah total. Kehadiran yang membuat lingkungan di sekitar menjadi rusak dan roh-roh di sekitar Shina pun menghilang secara berhamburan. Shina merasakan kehadiran dari binatang iblis itu.
Shina bersiap dengan anak panahnya. Binatang iblis itu bergegas ke arah Shina. Shina segera menarik busur dan menembakkan anak panahnya. Panah itu berhasil mengenai dahi binatang iblis itu, namun tidak menyebabkan luka fatal. Kemudian Shina bersiap kembali dengan busurnya yang sudah dilapisi sihirnya. Di saat binatang iblis itu hendak menyerang, Shina menghindarinya dan segera mengeluarkan sihir berbentuk tombak batu dan menyerang rahang iblis itu. Kemudian Shina melancarkan anak panahnya yang sudah dilapisi sihir ke arah bagian dalam mulut iblis itu. Serangan itu mengakibatkan ledakan di bagian dalam tubuh iblis itu. Namun karena dari jarak dekat, ledakan itu juga berimbas kepada Shina. Akibat ledakan tadi, Shina hanya bisa diam ketika binatang iblis itu akan memakannya. Namun tiba-tiba, Nozomu datang dan mengaktifkan teknik Ki 1 Billion Severance untuk memotong garis lurus antara Shina dan binatang iblis itu. Setelah itu, terjadi perselisihan singkat antara Nozomu dengan Shina. Binatang iblis itu pun meraung kembali setelah mendapatkan ketenangannya dan memecah suasana antara Nozomu dengan Shina. Binatang iblis itu melancarkan serangan ke arah Nozomu, namun Nozomu masih bisa menghindarinya. Serangan ekornya sangat menyusahkan Nozomu. Shina melepaskan tembakan panah ke arah kaki depan binatang iblis itu sehingga pergerakannya menjadi lambat. Melihat celah ini, Nozomu berhasil menghindari serangan dari binatang iblis itu. Binatang iblis itu kembali menyerang Nozomu menggunakan ekornya. Shina melancarkan serangan panahnya di antara Nozomu dan binatang iblis itu. Panah yang dilancarkan Shina kemudian meledak dan menyebabkan awan debu untuk menyembunyikan Nozomu dari penglihatan binatang iblis itu. Nozomu mendekati binatang iblis itu dengan instant move dan melancarkan tebasan ki yang terkompresi. Itu mengakibatkan bahu kanan binatang iblis itu robek. Nozomu kembali melancarkan serangan breaking strike untuk menghancurkan organ bagian dalamnya. Namun, binatang iblis itu berhasil menggagalkan Nozomu dengan menyerangnya menggunakan ekornya, yang mengakibatkan Nozomu terlempar. Binatang iblis itu bergegas ke arah Nozomu untuk menikamnya. Namun, pada saat itu, panah bersinar menembus sisi kanan binatang iblis itu. Nozomu juga menusuk pada bagian luka binatang iblis itu dengan sarung katananya. Saat berikutnya, panah yang tertusuk itu juga meledak. Meskipun lukanya semakin parah, binatang iblis itu mengumpulkan kekuatan magis dan menembakkan cahaya-cahaya hitam besar dari mulutnya. Shina dan Nozomu bersembunyi untuk menghindari serangan itu. Serangan itu menyebabkan pohon dan tanah hancur, serta mengeluarkan bau yang busuk. Setelah itu binatang iblis bergegas ke arah Nozomu untuk menikamnya. Nozomu saat ini sedang dilanda kecemasan. Ia berusaha untuk melepaskan ability suppression-nya, namun tangannya tidak bisa menarik rantainya. Bertepatan ketika binatang iblis itu hendak menerkam Nozomu, Mimuru datang bersama Tom dan ia melancarkan tendangan ke arah binatang iblis itu hingga membuatnya terpental. Nozomu dan Shina terkejut melihat kedatangan Mimuru dan Tom. Setelah itu, terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Mimuru menanyakan kepada Shina apakah ia punya cara untuk mengalahkan makhluk itu. Dengan ragu-ragu, Shina menjawab, ia berpikir untuk menggunakan sihir kontrak roh. Di tengah perbincangan mereka, binatang iblis itu datang kembali. Nozomu dan Mimuru bersiap untuk maju sebagai pengalih perhatian. Sedangkan Tom akan melindungi Shina yang bersiap untuk melakukan kontrak dengan para roh. Mimuru menggunakan kemampuan bestifikasinya. Wujudnya berubah, bulu coklat mulai tumbuh di tubuhnya, dan kuku di jarinya juga ikut tumbuh. Kemampuan transformasi ini mampu meningkatkan kekuatan dan kelincahan Mimuru. Binatang iblis itu bergegas menuju Nozomu dan Mimuru. Mimuru menghindari serangan iblis itu, dan ia pun melancarkan serangan tusukan dan tebasan pedang. Dan itu membuat kulit iblis itu terbakar.
Nozomu bergegas masuk dari sisi lain mengayunkan pedangnya dengan teknik Ki Phantom. Setelah itu, Nozomu membalikkan pedangnya dan melancarkan teknik 1 Billion Severance pada titik yang sama. Kulit binatang iblis itu menjadi terkoyak. Ia pun marah dan melancarkan serangan ke arah Nozomu dan Mimuru secara ganas. Di sisi lain, Shina melepaskan kekuatan sihirnya untuk memanggil para roh. Para roh yang tadinya ketakutan akibat binatang iblis itu, kini berkumpul mendekati Shina. Shina memohon kepada para roh untuk meminjamkan kekuatannya dan bersama mengalahkan iblis itu. Seketika para roh bergerak naik di sekitar Shina seperti tornado. Melihat Shina yang sukses melakukan kontrak dengan para roh, Tom menggambar formasi sihir di sekitar Shina untuk mendukung sihir kontrak Shina. Shina yang berhasil membuat kontrak dengan para roh kini bergegas ke arah binatang iblis itu. Binatang iblis yang melihat Shina langsung mengarahkan serangannya ke arah Shina. Menggunakan kekuatan para roh, Shina membuat dinding cahaya untuk menahan serangan binatang iblis itu. Binatang iblis itu pun terpental dari dinding yang dibuat Shina. Kemudian Shina merubah dinding itu menjadi tombak cahaya dan menembakkannya. Menanggapi serangan Shina, iblis itu juga melancarkan serangan bola hitam dari mulutnya. Bentrokan antara bola hitam dengan tombak cahaya menyebabkan suara gemuruh, awan debu, dan partikel cahaya tersebar di mana-mana. Melihat dinding cahaya yang melindungi Shina menghilang, binatang iblis itu kembali bergerak ke arah Shina. Namun, pergerakannya terhenti oleh akar pohon yang tak terhitung jumlahnya yang menangkap pergerakan dari binatang iblis itu. Shina pun merapalkan sihir untuk mengaktifkan serangan terkuatnya. Bersamaan dengan itu, binatang iblis itu semakin memberontak dengan ganasnya. Akar yang melilitnya putus satu persatu oleh ekornya, hingga menyisakan pada bagian rahangnya saja. Melihat hal itu, Nozomu dan Mimuru bergegas melancarkan serangan ke arah ekor binatang iblis itu. Nozomu memotong salah satu ekor dengan teknik Ki Phantom dan Mimuru memotong sisa satu ekor lainnya menggunakan pisaunya. Shina memasukkan semua kekuatan sihir yang dimiliki ke anak panahnya. Lalu ia melepaskan serangan Punishment of Nastarsi ke arah binatang iblis itu. Dan binatang iblis itu pun tewas. Setelah mengalahkan binatang iblis itu, Nozomu dan yang lainnya kembali ke Arkasam di sore hari dan melaporkan ke sekolah mengenai binatang iblis itu. Setelah pertempuran itu, Shina mengakui masa lalunya kepada teman-temannya mengenai kampung halamannya di hutan Foskia yang dihancurkan dan keluarganya berkorban untuk dirinya agar bisa melarikan diri. Ketika Nozomu dan yang lainnya memasuki kantor untuk membuat laporan, di dalam sudah ada Jihad di meja kerjanya, dan di sebelahnya ada Anrin Sensei wali kelas Nozomu dan Inda Sensei wali kelas Shina. Setelah menyelesaikan laporannya, Jihad berterima kasih kepada Nozomu dan yang lainnya dan meminta mereka untuk merahasiakannya. Mendengar laporan Shina dan yang lainnya, Inda Sensei sedikit meremehkan Nozomu dan menganggapnya beruntung telah diselamatkan. Mengingat nilai sekolah Nozomu dan rumor yang beredar mengenai dirinya, Anrin Sensei, Shina, dan yang lainnya agak kesal dengan ucapan Inda Sensei. Namun melihat Nozomu yang membiarkannya, mereka pun hanya bisa menerimanya. Setelah itu, Shina mengucapkan terima kasih ke Nozomu atas bantuannya dan meminta maaf atas perkataan buruk kepadanya. Mimuru dan Tom juga berterima kasih kepada Nozomu. Sekian video pembahasan novel Ryukusari no Orishin no Naka no Kokoro dari chapter 4.10 sampai chapter 4.22. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, sekian.